Coba deh bayangin sebuah perjalanan. Tapi perjalanannya ini nggak diukur pakai kilometer, tapi pakai kedalaman. Bukan perjalanan fisik, tapi perjalanan jiwa. Nah, itulah yang bakal kita bahas sama-sama hari ini. Kita akan coba membuka sebuah peta kuno yang katanya bisa menuntun jiwa kita kembali ke asalnya. Oke, kita langsung aja ya ke intinya. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya berat, tapi ini benar-benar jadi pusat dari perjalanan kita. Apa sih bahaya paling besar yang bisa dihadapi sama jiwa? Jawabannya, mungkin bakal bikin kalian kaget. Yup, ternyata bahaya terbesarnya itu ada di arah cinta kita. Teks yang jadi panduan kita hari ini ngasih tahu kalau ada hubungan yang dalam banget antara apa yang kita yakini, apa yang kita cintai, dan kemana akhirnya jiwa kita akan berlabuh. Kita mulai dari titik yang paling krusial, sebuah peringatan serius soal keterputusan spiritual. Sebuah titik di mana satu pilihan bisa jadi final, nggak bisa diulang lagi. Yuk kita dalemin ini. Konsep pertama yang harus kita pegang itu namanya kufur. Menurut ayat 161, ini bukan soal ketidaktahuan loh, justru sebaliknya. Ini adalah tindakan yang disadari, sebuah pilihan aktif buat berpaling, buat nutupin kebenaran yang sebenarnya udah kita kenal. Ini kegelapan yang dipilih secara sadar. Dan konsekuensi dari pilihan itu adalah laknat. Tapi jangan bayangin kutukan ini kayak di film-film horor ya. Teks ini ngegambarinnya sebagai akibat yang alami, sebuah rasa sakit karena terpisah. Coba bayangin aja rasanya, terputus dari sumber segala cinta dan cahaya. Nah, ayat 161 dan 162 itu benar-benar nekenin betapa seriusnya keadaan ini. Buat mereka yang milih jalan ini, sampai akhir hayatnya, keterpisahan itu sifatnya permanen. Penyesalan yang abadi, nggak ada tombol andunya, dan nggak ada lagi keringanan. Oke, dari peringatan yang tadi kedengarannya serius banget, sekarang kita beralih ke prinsip pemandunya. Kompas buat jiwa kita dalam perjalanan ini. Nadanya sekarang bergeser dari peringatan jadi kejelasan. Simple, kuat, dan fundamental. Inilah inti dari ayat 163. Prinsip keesaan ilahi ini jadi sauh buat seluruh perjalanan spiritual kita. Satu tujuan, satu sumber, satu arah buat pulang. Dan ada kutipan indah ini dari tafsir mistis ayat 163 yang dengan cemerlang ngegambarin makna keesaan yang lebih dalam. Jadi ini bukan cuma pengakuan di kepala, tapi sebuah pengalaman. Benar-benar ngerasain kehadirannya dalam setiap detil kehidupan kita. Jadi, kalau Tuhan itu esa, terus buktinya apa? Nah, bagian ini nunjukin kalau buktinya itu nggak abstrak. Buktinya itu ada di mana-mana, terhampar di sekeliling kita di dalam alam semesta. Coba kita lihat gimana ini bisa membangun pemahaman kita. Ayat 164 ngasih kita daftar yang luar biasa banget. Langit, bumi, siang, malam, kapal, hujan, angin, awan. Semua sistem yang rumit dan saling nyambung ini seolah-olah nunjuk ke satu sutradara yang sama, satu sumber yang sama. Kayak sebuah simfoni kosmik yang harmonis banget. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya buat kita semua. Apakah kita cuma ngelihat awan sebagai gumpalan uap air, atau kita melihatnya sebagai sebuah pesan tentang kekuasaan dan kasih sayangnya? Teks ini ngajak kita buat melihat lebih dalam dari sekedar permukaan. Sekarang kita sampai di konflik utamanya, pertempuran di dalam diri, di dalam hati kita sendiri buat memperebutkan pengabdian tertinggi. Ini semua tentang cinta dan apa yang jadi saingannya. Ayat 165 ngenalin kita sama konsep andat atau tandingan. Ini adalah apapun yang kita taruh di tahta hati kita yang seharusnya cuma buat Tuhan. Dan yang menarik, ini relevan banget kan sama zaman sekarang. Harta, status, kekuasaan, bahkan ego kita sendiri bisa jadi berhala modern kita. Di ayat 165 kita dikasih lihat dua jalan cinta yang kontras banget. Di satu sisi, ada cinta yang terpusat dan bikin kita jadi kuat. Di sisi lain, ada cinta yang terbagi-bagi, yang malah bikin kita lemah dan bingung. Poin kuncinya, arah cinta terdalam kita itu yang nentuin kondisi spiritual kita. Dan inilah akibat dramatis yang digambarkan di ayat 166. Sebuah adegan pengkhianatan total. Semua loyalitas yang gak didasari sama kebenaran ilahi, pada akhirnya bakal runtuh. Para pemimpin dan idola duniawi bakal cuci tangan, ninggalin para pengikutnya cuma sama penyesalan. Kita sampai di kesimpulan perjalanan ini.
bagian yang fokus ke keputusan akhir yang harus dibuat setiap orang tentang dari mana mereka mengambil petunjuk hidup. Ini adalah momen penentuannya. Kutipan langsung dari ayat 170 ini mengungkap alasan paling umum, paling klasik buat nolak kebenaran baru tradisi. Ini adalah argumen yang udah ada dari ribuan tahun lalu, sebuah penolakan yang dasarnya cuma kebiasaan, bukan penyelidikan. Dan inilah tantangan terakhir dari ayat 170 buat kita semua. Apakah sekedar berpegang pada tradisi, cuma karena dari dulu juga begini, tanpa mempertanyakan lagi apakah itu benar atau salah, adalah landasan yang kokoh buat perjalanan spiritual kita. Pada akhirnya, pesan inti dari semua ini adalah, jalan menuju kebenaran itu ternyata bukan warisan, bukan sesuatu yang kita terima secara pasif, tapi itu adalah sebuah penemuan, sebuah pilihan sadar yang dibuat dengan menggunakan kemampuan terbaik kita, akal yang mau berpikir, dan hati yang mau melihat. Sebuah perjalanan yang harus ditempuh oleh setiap jiwa.